Contoh soal yang pertama, tentukan posisi titik berikut P, Q, dan R dengan titik koordinat masing-masing P-3,4, Q-2,5, dan R 2,-1. Kita tentukan yang pertama yaitu titik P. Dilihat titik P itu kan titik koordinatnya -3,4. Artinya sumbu X-nya itu berada di -3. Kalau negatif berarti itu ke kiri. Ke kiri dari mana? Titik acuan yang digunakan di sini adalah titik pangkal, yaitu perpotongan antara sumbu X dengan sumbu Y, berada di sini ya. Nah, ke kiri berapa satuan? 3 satuan. 1, 2, 3 di sini. Sedangkan kemudian sumbu Y-nya di situ berapa? 4. Karena positif berarti ke atas ya, ke atas dari sini tadi yang 3 satuan, kita ke atas 1, 2, 3, 4 ya. Ketemulah titik P-nya berada di sini. Nah, nih. Di situ ya. Kita hapus dulu. Nah, ini ketemu titik P-nya berada di sini dengan titik koordinatnya yaitu -3,4. Nah, kemudian titik Q. Titik Q itu titik koordinatnya -2, -5. Arti -2, sumbu X-nya -2 berarti kemana? Ke kiri ya, ke kiri dari titik pangkal. -2, kita lihat 2 kotak ke kiri, 1, 2 sini ya. Kemudian -5 itu sumbu Y-nya. Karena negatif berarti ke bawah ya. Ke bawah 5 satuan, 5 kotak berarti 1, 2, 3, 4, 5 di sini ya titik Q-nya. Dengan satuannya berapa tadi? Titik koordinatnya berapa? -2, -5 ya, ini Q-nya. Kemudian titik R. Titik R-nya 2,-1, artinya berarti sumbu Y-nya sumbu X-nya itu 2, karena positif berarti ke kanan dari titik pangkal ya. Di sini ada titik pangkal. Ke kanan 2 satuan, 1, 2. Kemudian sumbu Y-nya -1. Karena negatif berarti ke bawah. Ke bawah berapa satuan? 1 ya. Berarti ini titik R-nya. Dengan titik koordinatnya yaitu 2, -1. Nah, jadi ini titik P, Q, dan R. Untuk contoh soal yang pertama, kita sudah menentukan letak titik P, Q, dan R. Coba dilihat baik-baik. Untuk koordinat kartesius itu terdapat kuadran ya. Ada 4 kuadran, di sini kuadran 1, sini 1, sini kuadran 2, ini kuadran 3, dan ini kuadran 4. Kita lihat, kalau titik P itu kan terletak di kuadran 2. Kuadran 2 ini sumbu X-nya itu apabila titik terletak di kuadran 2 ya, sumbu X-nya itu selalu negatif. Sedangkan sumbu X-nya itu positif ya. Untuk letak titik yang berada di kuadran 2. X-nya itu negatif, Y-nya positif. Sedangkan untuk titik yang berada di kuadran 3, kita lihat sumbu X-nya dan sumbu Y-nya itu nilainya negatif ya. Jadi keduanya negatif. X negatif dan Y juga negatif. Nah, contohnya ini titik Q ya, -2, -5.
itu letak titik apabila di kuadran 3, sedangkan letak titik di kuadran 4 kita lihat contohnya itu ada titik R 2,-1. Sumbu X-nya itu nilainya positif, sedangkan Y-nya nilainya negatif ya. Nah, kalau untuk yang di kuadran 1 itu X dan Y-nya selalu positif nilainya. Seperti itu ya penjelasan untuk kuadran pada koordinat Kartesius. Contoh soal yang kedua, posisi relatif titik P dengan titik koordinat min 3,4 terhadap titik Q dengan titik koordinatnya 5,2 yaitu, nah di gambar sudah ada letak titik P dan Q-nya, tinggal kita mencari posisi relatif titik P terhadap titik Q ya. Jadi kita lihat titik acuannya dulu. Titik acuannya itu kan titik Q ya. Di sini dengan titik koordinatnya yaitu 5,2 ya. Dan titik P-nya min 3,4. Dari Q ke P itu kemana dulu? Kita lihat yang sejajar dengan sumbu X dulu ya, apakah ke kanan ataukah ke kiri. Letak posisi P-nya dari Q ke kiri ya. Berapa kotak di sini? Kita hitung bersama-sama ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 ke kiri, karena ke kiri berarti nilainya negatif 8 ya. Kemudian kemana lagi setelah itu? Ke atas. Ke atas berapa satuan? 1 2. Nah, karena ke atas berarti nilainya positif. Nah, inilah letak titik koordinat titik P terhadap titik Q, yaitu min 8,2. Ada cara lain untuk menentukan posisi relatif ya. Sudah Miss taruh di e-learning, di materinya itu ada, atau di buku kalian sudah ada rumusnya. Jadi kalau misalnya kita ingin menentukan posisi relatif, karena di sini titik P terhadap titik Q, kita tulisnya P Q ya. Titik P terhadap titik Q itu rumusnya X2 min berapa? Min X 1, Y2 min Y1. Nah, ini rumusnya ya. Dengan X2-nya itu titik yang mana? Yaitu titik P-nya, titik yang akan dicari, titik sembarangnya ya. X2-nya itu titik sumbu X pada titik P yaitu min 3 ya. Kemudian X1-nya sumbu X pada Q yaitu 5. Kita tulis di sini ya. X2-nya berapa? Min 3. Kemudian minus 5. Ini ya. Kemudian Y2-nya yang mana? Sumbu Y pada titik P yaitu berapa? 4 ya. Sini tulis 4 minus Y-nya berapa? Y1-nya itu sumbu Y pada Q yaitu 2 ya. Minus 2 berarti hasilnya berapa? Min 8,2. Sama ya tadi hasilnya seperti yang mencari manual tanpa rumus. Gini ya. Paham ya? Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Contoh soal yang ketiga. Diketahui koordinat titik A adalah 4,-1. Tanpa harus menggambarkan letak titik-titik yang dimaksud pada koordinat Kartesius, tentukan posisi relatif titik berikut terhadap titik A. Yang pertama, titik B dengan titik koordinatnya yaitu 5,-3. Dilihat di sini titik acuannya yaitu titik A, di mana
titik koordinatnya yaitu 4, min 1. Nah, titik A ini merupakan titik acuan, berarti 4 itu merupakan X1, sedangkan min 1-nya itu Y1. Yang ditanya pertama yaitu titik B dengan titik koordinatnya yaitu 5, min 3. Nah, ini sebagai X2 dan min 3-nya sebagai Y2. Rumusnya, karena yang dicari letak posisi relatif titik B terhadap titik A, jadi rumusnya X2 min X1, Y2 min Y1. X2-nya berapa di situ? Yaitu 5. 5 min X1-nya 4, Y2-nya min 3. Y1-nya karena di sini negatif, maka dalam kurung negatif 1. Ini ya. Nah, kemudian tinggal kita hitung saja. Jadi posisi relatif titik B terhadap titik A yaitu 5 min 4, 1, min 3, ini plus ya, karena minus ketemu minus, berarti min 3 plus 1 hasilnya min 2. Nah, ini letak relatif titik B terhadap titik A. Kemudian yang kedua, letak titik relatif, posisi relatif titik C terhadap titik A, masih sama titik acuannya yaitu titik A. Berarti kita tulis di sini 4, min 1. Dengan 4 itu merupakan X1, min 1-nya Y1. Yang ditanyakan posisi relatif titik C. Titik C di situ titik koordinatnya yaitu min 2, 5. Nah, ini X2-nya min 2, Y2-nya yaitu 5. Ya, kita masukkan ke rumus posisi relatif titik C terhadap titik A. Berarti X2 minus X1, Y2 minus Y1. Nah, tinggal kita masukkan. X2-nya berapa? Min 2. X1-nya 4. Berarti min 2 minus 4, Y2-nya 5 minus Y1-nya karena negatif berarti dalam kurung negatif 1. Gini ya. Nah, berarti posisi relatif titik C terhadap titik A yaitu min 2 min 4. Berarti min 6. 5 minus, ini dalam kurung minus berarti hasilnya positif, berarti 5 plus 1, 6. Nah, posisi relatif titik C terhadap titik A yaitu negatif 6,6. Ini ya. Kemudian yang selanjutnya, posisi relatif titik D terhadap titik A. Titik acuannya masih sama yaitu titik A. Di sini X1, di sini Y1. Dengan yang dicari posisi relatif titik D, titiknya yaitu 7, min 4. Ini X2, ini Y2. Masukkan ke rumusnya, posisi relatif titik D terhadap titik A yaitu X2 minus X1,
Y2 minus Y1. X2-nya berapa? 7. X1-nya 4. 7 minus 4, Y2-nya minus 4. Y1-nya minus 1 dalam kurung ya. Nah, berarti posisi relatif titik D terhadap titik A yaitu 7 minus 4, 3. Minus 4, ini minus ketemu minus, berarti positif ya. Minus 4 positif 1, berarti minus 3. Nah, ini adalah letak posisi relatif titik D terhadap titik A. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Contoh soal yang keempat. Tentukan koordinat titik P, Q, R, dan S terhadap titik 0 atau titik pangkal ya. Titik P, kita lihat di situ titik P-nya sudah dilihat. Nah, titik P-nya itu sumbu X-nya terletak di berapa satuan? Kita lihat. Karena di sini ya, nanti letaknya di 4 ya, positif karena ke kanan dari titik pangkal. Kemudian letak sumbu Y-nya dari titik pangkal kemana? Apakah ke atas atau ke bawah? Ke bawah ya. Berapa satuan? 3 satuan. Berarti kalau ke bawah nilainya negatif. Negatif berapa? Negatif 3. Ini titik koordinat P. Kemudian Q. Kita lihat titik Q-nya. Titik Q dari titik pangkal ke kanan atau ke kiri? Ke kanan ya. Berapa satuan? 2. Kita tulis 2. Kemudian ke atas atau ke bawah? Ke atas ya. Berapa satuan? 3. Nah, ini titik koordinat Q. 2,3. Ini tuh salah ya, Afan. Untuk yang nilainya ini harusnya 1, ini harusnya 1, ini 2, ini 2 ya, ini 3, bukan 4, 3, 2, 1 ya. Oke. Kemudian titik R. Titik R ya. Titik R. Kita lihat titik R-nya dari titik pangkal ke kiri atau ke kanan? Ke kiri ya. Berapa satuan? 1, karena ke kiri nilainya negatif 1. Kemudian ke atas atau ke bawah? Ke atas. Berapa satuan? 2, karena ke atas positif. Nah, ini titik koordinat R. Kemudian titik S. Titik S dari titik pangkal ke kiri atau ke kanan? Ke kiri ya. Berapa satuan? 3, karena ke kiri maka nilainya negatif. Kemudian ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Berapa satuan? 5 satuan, karena ke bawah berarti nilainya negatif. Nah, ini adalah titik koordinat R dan S. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Contoh soal kelima. Jika P dijadikan pusat koordinat kartesius, tentukan titik koordinat Q, R, dan S terhadap titik P. Nah, karena yang dijadikan titik acuan ada titik P, maka titik koordinat titik P adalah 0,0 ya, karena dia titik acuannya. Tetapi jika dilihat dari letak titiknya terhadap sumbu X dan sumbu Y, P
itu terletak di mana? P itu terletak di 4 ya, 4,-3. Ini P. Nah, ini titik acuannya, berarti kita tulis 0,0 ya, bisa ditulis seperti ini. Kemudian yang ditanya titik koordinat Q terhadap P. Q terhadap P. Dilihat titik Q-nya dan titik P. Dilihat ya, itu kemana? Dari P ke Q itu kemana dulu? Ke kiri atau ke kanan dulu? Ke kiri ya. Ke kiri berapa satuan? 2. Berarti karena ke kiri nilainya negatif. Kemudian kemana? Ke atas. Berapa satuan itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ke atas berarti positif. Min 2,6. Nah, ini letak posisi relatif titik Q terhadap titik P. Kemudian titik R. Posisi relatif titik R terhadap titik P. Dilihat titik R-nya. Titik R, mana titik R? Ini ya. Dari titik P, titik R itu kemana? Ke kiri. Berapa satuan di situ? 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan. Berarti karena ke kiri nilainya negatif 5. Kemudian kemana? Ke atas. Berapa satuan? Berapa satuan itu? Tuh 2, 3, 4, 5. Karena ke atas nilainya positif. 5,5. Ini posisi relatif titik R terhadap titik P. Kemudian letak posisi relatif titik S, yang terakhir titik S ya. Titik S. Kita lihat titik S-nya. Kita hapus dahulu ya. Kita lihat titik S dan titik P. Titik S dari titik P itu kemana? Apakah ke kanan atau ke kiri? Ke kiri ya, dari titik P ke kiri. Berapa satuan di situ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 karena ke kiri berarti nilainya negatif 7. Kemudian kemana lagi? Ke bawah. Berapa satuan? 2 ya, karena ke bawah berarti nilainya negatif. Nah, ini letak posisi relatif titik S terhadap titik P, itu min 7, min 2. Oke, contoh soal yang ke-6. Diketahui posisi titik A terhadap titik B. B itu titik koordinatnya 2,6 adalah 6 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Koordinat titik A terhadap titik 0 atau titik pangkal adalah, nah kita lihat dulu titik B itu kan letaknya 2,6 terhadap sumbu X dan sumbu Y. Berarti letaknya ada di kuadran 1 karena positif ya. 2,6 artinya sumbu X-nya berada di 2 satuan ke kanan dari titik pangkal ya. Di sini ada titik pangkal. 2 ke kanan berarti letaknya di sini. Di sini ya. Kemudian 6 satuan itu sumbu Y-nya berarti ke atas 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Letaknya di sini itu titik B ya. Ini titik B. Ini titik B. Yaitu 2,6. Nah, untuk titik A-nya di situ dijelaskan bahwa titik A itu 6 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah dari titik B ya. 6 satuan ke kiri, 6 satuan, berarti kita hitung di sini 6 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai sini. Kemudian 2 satuan ke bawah. Kita ke bawah 2, 1, 2. Nah, ini letak titik A berada di sini. Ini letak titik A berada di sini. Oke, titik A-nya terletak di mana tadi ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
ke bawah 2 di sini ya, di sini nih. Nah, itu titik A-nya. Berarti koordinat titik A terhadap titik pangkal itu yang O ini berapa? Dia ada di sebelah kiri titik O ya. Ke kiri berapa satuan di situ? 4 satuan ya. Karena ke kiri berarti nilainya negatif. Sedangkan ke atasnya berapa? 4 juga, karena ke atas berarti nilainya positif. Nah, maka letak titik koordinat A terhadap titik pangkal yaitu min 4,4.